Sesaat lagi, Anda akan saksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh Samarinda, siraman rohani untuk Anda. Biar apa? Biar Nah, kenapa biar biur? Karena disiram rohaninya. Biar biur. Udah Neng. Iya, udah. Lewat masih. Bersama Ustadz Koko dan Islim, kita tema hari ini adalah jaga lisan saat lebaran. Sebelum kita mulai topiknya, kita lihat video berikut ini dulu. Silakan. Kapan ditanyain dapat ngomongan. Pentingnya jaga lisan pada saat lebaran. Kadang-kadang kita lebaran bukannya malah jadi ajang silaturahmi, malah ajang kesel gitu loh Pak Ustadz. Ditanyain, kapan nikah? Gimana tuh Pak Ustadz, gimana tuh? Nanyanya. Kapannya? Nah, ini pertanyaan dari saudari Ayu di daerah Bilangan Depok. Iya. Karena banyak yang nanya kapan nikah. Iya. Gimana tuh Pak Ustadz? Coba tanggapannya, saya pengen tahu, pengen denger saya. Neng sabar dulu ya Neng. Iya Bang. Nanya Ustadz yang sopan nih, nyinyir banget nanyanya. Silakan Ustadz. Kurang tanyain. Makanya diingetin oleh Rasul kan, salah satu ciri orang itu imannya sudah baik, sudah benar, maka yang keluarnya juga yang baik-baik. Ibarat moncong teko lah. Nah ini isinya. Masalahnya kan ibarat kayak botol air mineral. Kalau isinya air putih mungkin cuma berapa belas ribu. Kalau diganti jadi madu bisa beberapa ratus ribu. Tapi kalau diganti jadi parfum mahal bisa nyampe jutaan. Padahal tetap botol plastik. Ya. Nah yang penting kan isinya tuh. Karena kalau misalkan bungkusannya mewah banget tapi diisinya pakai air comberan, tetap nggak ada yang mau beli. Ya. Sedangkan hati itu, teko itu hanya mengeluarkan isi teko. Jadi dijagalah isinya. Jangan sampai nanya juga menyakiti. Kata Nabi, falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam aja. Ingat cerita ini yang orang ngasih kambing, minta tolong Pak Kiai potongin kambing, terus dia minta, saya minta bagian dong, kan saya yang beli, bagian paling buruknya aja. Setor, ternyata kebagian isinya lidahnya sama hatinya. Besoknya sedekah lagi, kambing dipotongin lagi, tapi saya minta bagian paling baik. Akhirnya begitu dikasih, kebagian lidahnya sama hatinya lagi. Nanya ke Pak Kiainya, kenapa terbaik dan terburuk sama-sama lidah dan hati? Dijawab, begitu juga manusia, kalau hatinya dan lisannya udah baik, dia bisa jadi sebaik-baik makhluk. Tapi kalau hati dan lisannya buruk, bisa jadi seburuk-buruknya makhluk. Ada di sini yang pernah sakit hati sama kambing? Enggak. Lewat kandang, kambing kurang ajar, nggak ada. Ya, tapi ada di sini yang pernah sakit hati sama mulut orang? Ada Pak Ustadz. Padahal kan harusnya lebih mulia orang ya daripada kambing. Wah, Berarti mulai besok saya mau tersinggung sama kambing. Enggak gitu ya? Gitu dong. Bukan gitu hikmahnya. Itu kan analogi Oke. saja, Surya. Berarti gimana hatinya? Baru lisannya nanti akan mengikuti. Iya, kalau kelihatan orang makin banyak ngomong, kelihatan dirinya siapa sebetulnya. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman yang di sini? Nih Doraemon. Ya, adik-adik dari TK Kembang Kuncup silakan. TK Kembang Kuncup. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Ustadz. Iya ini berdiri, udah berdiri. Udah ini. Pak Ustadz jadi Maaf nih nggak begitu kelihatan, perlu jengkok nggak Neng? Aman, udah silakan. Pak Ustadz pas hari Lebaran kan kita harus menjaga hati. Nah bagaimana kalau misalnya kita udah terlanjur sakit hati dengan lisan orang kepada kita, tapi pas Lebaran udah maaf-maafan aja, tapi untuk akrab no ya. Oh ya. Sorry ya. Dendam dia. Untuk berhubungan kembali mendingan nggak usah, tapi dimaafin nggak? Maafin aja, tapi untuk berhubungan lagi kayak wah enggak. Daripada sakit hati lagi. Daripada sakit hati lagi. Itu bagaimana Pak Cukup Ustadz? sudah gitu, cukup sudah. Iya. Ambil hikmah aja ya. Ini kau pengen ngulang cerita ini nih. Dulu ada bapak-bapak lagi bakar sampah, ngelihat ular. Ularnya mah diam aja, dikira udah mati. Jadi daripada nakutin orang, mendingan ularnya ikut dibakar. Pas dipegang, ularnya masih hidup, ngigit, berdarah. Karena kaget, jatuhlah ularnya ke api. Dia malah ngambil kayu panjang buat nyelamatin ularnya. Di sekelilingnya malah nanya, kamu habis digigit ular itu kenapa diselamatin? Ular ngigit nggak bisa milih. Dah ular, nggak milih. Ini orang kayak banyak utang, saya patok nih. Enggak juga. Mau cewek, cowok, tua, muda, pokoknya kena gigit. Kita manusia bisa milih mau berbuat apa. Maka buat apa kita didikte sama orang lain? Buat apa sekolah tinggi-tinggi, ngaji sering-sering kalau misalkan cuman bisa niru keburukan orang? Dia udah tahu nih, kita tahu itu fitnah tuh buruk, masa bales fitnah? Atau kita ngaji buat apa sejauh ini?
Justru kan nanti ketika mudik kita bicara silaturahmi yang dimaksud dalam Islam itu kan justru sebetulnya bukan ngejalin hubungan dengan yang sudah baik sama kita, tapi justru ngejalin silaturahmi dengan orang yang udah memutus itu dari kita. Buat baik, bismillah insya Allah. Makanya kalau bisa berbuat baik ke yang baik itu paling normal. Ada orang jahat kita masih diam, itu lebih baik. Tapi tingkatan para wali-wali Allah yang mulia di sisi Allah adalah justru amalannya kayak gitu. Dijahatin malah justru lebih baik ke orang yang jahat sama dia. Itu beda derajatnya di sisi Allah. Tapi kan proses susah ya untuk jadi orang kayak gitu. Proses. Alhamdulillah surga kita nggak di kelakuan orang. Kita meninggal nggak ditanya berapa followermu, tapi ditanya followermu dipakai untuk apa. Kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang-orang lain, ditanyanya kelakuan masing-masing. Lempeng aja. Berbuat baiknya jangan didikte orang. Oh, Banyak Ustaz. ya. Berarti baik aja sama orang. Iya Pak Gitu. Surya. Ada yang mau nanya lagi mungkin? Silakan. Ya. Kalau pertanyaan aku yang sekarang, aku mau bertanya bagaimana sih kalau kita sudah terlanjur menyakiti hati orang lain? Gimana cara kita buat menghapus dosa itu gitu loh kalau kita udah terlanjur untuk berkata buruk gitu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Satu, jelas doain dia. Dua, jadi pahala jariah bagi dia, sedekah atas namanya. Kalau dulu pernah merusak namanya, kita yang perbaiki lagi. Dulu kita nyebarin keburukan tentang dia, sekarang kita sebarin kebaikan tentang dia. Tapi yang paling dinantikan oleh orang, baik yang masih hidup ataupun sudah wafat sih, kita jadi pahala jariah bagi dia sih. Makanya mudah-mudahan sempetin kalau diujinya harta, ya udah sedekah atas nama dia. Kalau perlu nggak perlu tahu orangnya. Nah, kalau tahu malah jadi takut ada pamrih atau gimana. Tapi ya sebaik-baiknya ngebalas kebaikan orang tuh jadi pahala jariah bagi dia. Bismillah. Kita tebus dengan itu aja insya Allah. Dad, maaf nih, kalau aplikasinya caranya, saya nggak tahu ya dari kacamata saya aja. Iya. Sedekah atas nama orang tua atau nama orang lain tuh dari niatnya aja atau pas lagi sedekahnya? Dari hati aja, itu udah cukup. Ya Allah, hamba berniat bersedekah ini atas nama siapa fulan misalkan. Itu kayak gitu juga udah cukup insya Allah. Udah cukup, diniatkan dari hati. Oke. Allah tahu isi hati, nggak perlu pakai scanner-scanneran ya? insya Allah. Oke. Ya, Diki, sekarang kita udah terhubung dengan Zoom. Ada Ajis yang ada di Pulau Gebang. Bukan. Iya, oke. Itu segmen tadi. Ya, sorry. Ada penanya dari Zoom ini bernama siapa ini? Raihan Ali. Ya. Silakan kita. Dari Bubur sepertinya Diki ya. Bubur apa tuh? Zoom. Ah. Ya, halo. Raihan. Tanya Pak Kita Denny. lihat Raihan pialanya ya. Raihan Piala. Halo Raihan. Ya, halo. Ya. Raihan mau tanya apa? Ya, Pak. Suaranya aja ya, berarti ya. Saya ada satu sepupu nih Ya. yang saya ini tuh dia suka banget nanya-nanya hal yang sensitif lah kalau ketemu. Nah, saya kan rasa sakit hati ya, Kak. Boleh nggak sih saya tanya hal yang serupa gitu dengan niatnya supaya dia tahu rasa yang saya rasa itu seperti apa? Oh, dibalas. Apa itu teman dendam ya, Tat? Tapi kan niat saya baik gitu, Tat. Dibales gitu maksudnya? Balas. Baik, istilah ya. Kalau bicaranya balasan mah, cepat atau lambat perbuatan orang tuh ada balasannya. Kalau kau tanya kayak gini, lebih mantap mana kita ngebales kejahatan orang atau orang itu dibalas oleh Allahnya nanti? Balasan dari kita atau dari Allah? Dari Allah aja. Ngapain kita ngotorin tangan kita tuh? Cepat atau lambat balasan dari Allah akan tetap ada. Dan ketika dia berbuat zolim ke kita, kan kita mesti tahu orang zolim itu dia lagi transfer pahala ke kita. Kalau pahala dia habis, dosa kita diangkut sama dia. Iya benar. Terus udah mah ganjaran dari Allah buat dia tetap ada. Kita bela-belain udah dapat pahala dari dia, dikotorin lagi cuman gara-gara kita gagal jaga hati. Janganlah rugi. Kalau ada kayak gitu tuh anggapnya, ya Allah ini investasi akhirat. Kalau perlu disayangin aja. Kalau kita udah tujuannya ke Allah, bismillah insya Allah lebih mudah. Yang repot kalau surga kita masih di mulut orang, itu capek banget. Iya, capek ya. Raihan, apakah cukup? Cukup kali ya? Oke, mantap, sip. Thank you. Masa udah langsung dibalas orang. Habis durasinya. Ada satu lagi mau nanya dari sini, silakan. Ya, Ibu, mangga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, untuk Lebaran ini kalau misalnya kita males untuk silaturahmi ke orang-orang karena ditanya ini itu gitu, kayak misalnya ditanya yang tadi kata Pak Surya, kapan nikah? Oh iya. Kapan nambah anak? Saya pikir nyalahin kapan saya. Dengarnya Tata punya Surya. impian rumah Kata Pak gitu. Surya. Gimana tuh Pak Ustadz? Menghindari daripada saya sakit hati lagi. Rumah impian mendingan saya kali nggak itu usah rumah keluar dah. impian. Iya.
Atau mendingan saya nggak kumpul sama keluarga deh gitu. Tapi jadi kurang silaturahminya gimana tuh Ustaz? Iya, pahalanya gede banget soalnya silaturahmi. Salah satu amalannya Nabi Ibrahim itu ya. Beliau itu bahkan kalau lagi makan, nggak mau makan sendirian, nyari orang dulu untuk diajak makan. Saking besarnya pahala silaturahmi. Kita rela ngehilangin pahala sebesar itu cuman gara-gara lisan orang. Yang padahal kalau lisan itu nyakitin juga jadi aset buat pahala kita, buat akhirat kita. Kalau bisa sih tetap dilakuin aja. Sayang, Po. Sayang. Sayang, Po, mending Po silaturahmi deh. Enggak juga lagi pada adil, lagi pada seneng apa? Ya ilah. Iya. Galak banget sih. Ada lagi yang mau nanya? Kalau Ustaz, saya mau nanya Pak Ustaz. Ya, kalau tadi kan itu ada yang gimana rasanya kalau udah terlanjur nyakitin. Ya. Nah, kalau saya mau nanya, ini saya dari dulu pengen nyakitin. Ya. Tapi belum pernah kesampaian. Nah, apa ntar pas lebaran sekalian aja gitu kita? Jangan. Belum pernah kejadian. ya jangan. Mumpung lagi ngumpul gitu. Habis itu langsung maafan ya, Pak? Habis itu maaf. Baiknya Allah tuh gini, kalau kita baru niat berbuat baik, niatnya dapat 1 pahala. Kalau dibayar perbuatan baiknya dilakuin, dapat 10 sampai 700 kali lipat pahalanya. Kalau kita berbuat niat buat buruk, itu belum dicatat jadi dosa karena belum dilakuin. Kalau sampai kelakuan pun cuman dikasih 1 dosa, bukan berapa ratus kali lipat. Dan kalau kita udah niat buruk terus gak jadi dilakuin, kata Allah malah dikasih 1 pahala. Wah, itu nggak usah aja. Jangan lumayan dapat 1. Dapat 1 lumayan tuh. Dapat 1. Pak Ustadz, maaf nih kalau misalkan kita kesel sama orang yang minta THR sama kita tapi nggak kerja sama kita gimana? Itu tuh Pak, itu Pak Surya itu. Diajak ngobrol aja orangnya sini mana? Ya. Banyak banget lagi tuh Pak Ustadz yang begitu. Kita apa Ustaz? Iya. Yang itu sulit banget. Gimana ya Pak Ustadz ngadepinnya? Ya, misalkan kita Bang minta THR dong, tapi kan dia nggak kerja sama kita. Terakhir saya jorokin 2 orang, nah itu saya salah. Dijorokin. Sama lah itu juga nggak ada yang rugi. Ketika akhirnya kita ngasih ke orang, nggak mungkin nggak jadi amal soleh, nggak mungkin nggak jadi pahala. Kalaupun nyakitin ya pasti pilihannya cuma 2. Kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat. Semuanya aset buat kita ke surganya Allah. Bisa jadi kita pengen ke surga kurang amalnya, sholat lupa rakaat melulu, tapi pengen ke surga. Tahu-tahu ada orang-orang seperti itu. Kan fasilitas asli. Iya sih. Kitanya aja yang masih terlalu cinta sama duitnya kan. Makanya agak berat. Oke. Terima kasih banyak Pak Ustadz Koko Denny Slim dan ya mungkin yang bisa kita rangkum adalah surga kita tuh bukan di mulut orang, jangan jadi repot gara-gara itu. Iya. Dan apapun yang kita lakukan mudah-mudahan gimana hatinya, karena kalau hatinya udah bagus keluarnya juga bagus. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Saya kadang-kadang suka salut sama diri saya sendiri tuh. Emaknya guru ngaji, Ustaz. Emaknya guru ngaji. Amin. Terima kasih banyak. Teman-teman yang mau kirim pertanyaan ke Pak Ustadz bisa komen di Instagram kita @pasbukafm_trans7. Ya, kalau mau ngirim bukaan ke studio Trans7 ya. Ya siapa tahu. Nggak ada dangdut. Apa? Nggak ada dangdut. Sampai ketemu lagi di Samarinda besok. Dah. Assalamualaikum. Kasih Bang. Lu parah banget sih, Ndre. Selama ini gua selalu ada buat diri gua. Buat gua. Pada bengong nggak ya? Gua selalu ada buat lu. Gua selalu rela bantuin lu. Kenapa sih, Wen? Tenang aja, gue ngerti kok. Gue ngerti kok. Gimana? Tapi lu asik sendiri tuh, hidup-hidup sendiri. Ngapain sih lu? Instagram. Sorry, Wen. Gue nih lagi agak mual, butuh healing juga. Makanya gue relax dulu pakai ini. Sekecil itu bisa bikin relax. Mau dong, gue cobain. Loh, Deh. Wait. Beli. Elah lot. Wen, pelit nggak boleh, bukan gitu. Ini nggak boleh. Ini barang personal, nggak bisa dipinjem-pinjemin begitu. Nih, gue punya stok. Soalnya plosa mini isi ulang ini bisa dibawa di kantong celana, di kantong baju, atau di pouch juga bisa. Nah, ini gue ada varian citrus dan panasin. Lu mau yang mana nih? Lu yang ini deh, panasin nih. Nah, yang panasin aja nih. Kapan jalannya nih dipanasin terus? Anak motor.
Mantap. Nah, udah, ya kayak gini nih. Ya. Langsung aja tuh buka nih, hirup inhalernya. Ini ya? Ya. Langsung relax deh pasti, coba. Nah, mantap kan? Anak partai. Yoma. Anak partai. Enak iya, banget. Ya. Hirup inhalernya langsung rileks. Iya. Tapi ini cuma bisa inhaler, Dre. Oh, enggak dong. Nih, ujung yang tumpul, plosa bisa kita pakai untuk pijat-pijat pas lagi pusing atau pegal. Nih. Tuh, kalau kepala pusing banget, pijat aja pakai ujung yang nancip ini di titik acupressure. Nah, kalau yang kepala ini nih. Nih. Kepala? Iya, ini pakai ujung ini nih. Oke. Bukan di kepala lu. Nih, langsung di titik acupressure-nya. Satu titik di kepala. Duh, enak banget. Aduh sakit. Jangan kekencengan tekennya. Emang gak kekencengan? Gua kan gak ada rambut, Dre. Tuh, langsung enteng kepala gua nih. Wah, iya. Ih. Langsung enteng. Jadi kayak balon loh. Nah, kalau misalnya lu masuk angin, lu tinggal oles minyak aromaterapinya. Nih, buka nih. Oke. Nah, ini olesin. Set. Habis itu ke lu. Situ diolesin baru kerok. Pakai yang ini. Nih. Nih lihat nih. Pakai tutupnya yang pipih ini. Oh, oke. Pipih mimih. Ya, pipi mimi. Praktis, nggak perlu cari koin sama krim pijet lah gitu. Enak banget, aduh enak banget. Nah gitu. Merah. Mantep kan? Aduh, gila sih ini. Plosa ini keren dan inovatif banget cuy. Kok teriak-teriak? Hirup dong plosanya. Tenang aja Wen. Yang lebih keren, Plosa Mini ini aromaterapinya pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bisa diisi ulang. Cara isi ulangnya juga gampang, tinggal putar. Nih, putar gini. Nah, tuh. Nih. Tinggal kita isi ulang di sini. Nah, robek. Set. Nah. Udah langsung tuangin aja nih. Tuh. Udah. Tutup lagi deh. Nah, harga isi ulangnya murah lagi, Wen. Cuman Rp3.500. Lah, murah banget itu. Iya. Mantap kan? Ini, fix deh, gua akan bawa Plosa Mini kemana-mana. Terus kalau gua mau beli di mana? Tenang. Plosanya udah ada di mana-mana, Wen. Sorry, Lot. Udah ada di apotik, minimarket, warung-warung terdekat juga ada. Oke. Oke kalau kayak gitu deh. Makasih Andre. Aduh. Sama-sama. Ingat ya, pakai Plosa karena Plosa Mini isi ulang yang manfaatnya nggak habis-habis. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh